Di situ Teh Ayu cerita, Mhm. katanya si Ustadz itu tuh bilang, si perusahaan itu katanya ini pesugihan Oke. berbentuk kera, katanya kera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi bareng kita di Horizontal Podcast edisi Horor Horizontal. Iya, betul. Dan di depan kita Hmm. udah ada narasumber ya Kang ya, yang Iya. mau bercerita tentang pengalaman horornya. Mhm. Beliau seorang wanita, Betul, Ya. perempuan, ya perempuan muda hmm, yang mau berbagi bareng kita di sini untuk edisi kali ini tentang ini pengalamannya beliau ya, pernah bekerja di suatu tempat Tuh. ya Kang ya. Pernah bekerja di suatu tempat dan ternyata gitu kan ya, tempat itu ya bermisteri ya Kang ya. dan menyimpan banyak Betul, mistis juga. banyak menyimpan hal mistis. Oke, tanpa berlama-lama lagi Ya. kita langsung sapa aja. Assalamualaikum Teteh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Teh, yang mau Teteh ceritain ini ya ke kita, ini kejadian di tahun berapa? 2017. 2017. Berarti 7 tahun ke belakang ya. 7 tahun ke belakang. Dan ini pun kejadian itu di tempat Teteh bekerja dulu ya. Oke. Nah, sebelum mulai mungkin Teteh bisa introduce dulu ya. Silakan Teteh untuk memperkenalkan. Halo, nama saya Eka. Saya asli dari Ciamis, Jawa Barat. Oke teman-teman, yang di Ciamis ini ada Mojang Ciamis ya Kang ya. Betul. Bareng kita hari ini untuk podcast berbagi ceritanya. Mungkin Kang Dep kita langsung aja dengerin ya, dari Teteh ya, ceritanya itu seperti apa, kronologinya seperti apa, awalnya gimana. Mangga Teteh silakan. Awal mulanya tahun 2017 ya, aku tuh baru lulus SMA sih, makanya nggak kuliah juga, aku masih pengen kerja. Kebetulan aku di situ emang lagi ngumpul sama temen-temen nih, nyari-nyari loker aku tuh, ada loker nggak sih? Kebetulan kok katanya ada nih, kamu mau nggak jadi admin? Admin apa? Admin ini katanya di toko perhiasan apaan? Oh iya ya, kata 8 rame banget, serame itu. Kayaknya aku pengen deh masukin itu CV ke situ. Itu. Nah, ya udah kamu katanya bikin aja CV dulu. Ya udah besok aku bikin CV dong. Nah, itu waktu itu aku langsung masukin deh CV itu ke situ. Nah, 2-3 harian lah. Langsung ada telepon. Aku interview di situ. Kebetulan kan aku emang apa ya, itunya di kayak seneng banget sama orang banyak orang. Kenapa coba aku kayak pengen banget ngelamar ke situ? Ya memang alasannya apa? Pokoknya rame banget di situ. Itu kayak jual gorengan tuh enggak sih? Itu kan toko perhiasan ya. Serame itu, makanya wah ini patut aku masuk. Untuk Teteh coba dan untuk mencari tahu emang seperti apa sih gitu ya, sebagus apa gitu ya, sampai orang-orang ya serame itu gitu kan ya masuk. Ya maksudnya dalam artian kalau misalkan hanya rame sih Kang, buat saya sih bukan sesuatu yang aneh juga lah ya, normal gitu ya. Cuman memang yang ngebikin sesuatu yang makin Teteh aneh itu maksudnya ramenya itu dalam artian gimana? Apakah si orang itu ngantrinya hebat apa gimana itu? Bayangin itu toko perhiasan kayak gimana sih? Toko perhiasan sampai antri dari pagi itu udah ada yang antri. Coba bayangin gimana? Dari pagi. Iyalah, belum buka toko aja kadang udah ada yang nunggu di situ. Oke. Ini baru masuk akal. Ya, ini baru masuk akal. Di saat toko belum buka pun udah banyak yang antri. Oke. Makanya ya udah aku coba. Alhamdulillahnya aku terima sih di situ. Aku butuh juga. Tapi ada tapinya. Ada yang ngeganjel sih dia. Nah, ngeganjel itu yang Teteh rasain, ngeganjel itu setelah berapa lama Teteh di situ? 1 bulan 2 bulan. 2 bulanan. Kayak aneh aja, kayak di hawa-hawanya tuh bikin aneh deh, kayak gimana sih? Lagian coba ada logika. Gimana sih toko perhiasan serame itu?
Makanya Ah, aku kadang ngobrol sama keluarga aku, ah, kok ini mah toko emas padahal, tapi kok hmm, seramai ini. Kadang ada yang bilang oh gini gini gini, aku sih percaya nggak percaya ya sama Iya, gitu, cuman betul. ya ada ini sih. Karena ya mungkin ya itu salah satu toko perhiasan terkenal di kota itu, dan betul, memang maksudnya itu terlengkap lah gitu kan. Kita betul. kesampingkan dulu hal Iya negatif atau hal Hmm, mistisnya ya teh ya, hmm, maksudnya ya di Bandung pun ya Kang ya iya, banyak toko perhiasan betul, seperti itu gitu kan. iya, Cuman maksudnya kita kesampingkan dulu, berpikiran positif dulu nih ya, hmm. mungkin toko tersebut memang lebih Iya komplit lah memang gitu kan, dan bagus terbesar di kota dan itu bisa gitu jadi kan, kualitasnya juga kualitasnya dari gitu apa yang kan. dijualnya kan maksudnya model-modelnya maksudnya ngikutin tren Betul, gitu kan ya, betul. ngikutin pasar sekarang kan seperti Hmm, apa, bisa hmm, jadi seperti itu. hmm, Nah dari 1 bulan 2 bulan yang menurut teteh gitu kan yang ngerasain kok ini ada hawa yang aneh, kok aku hmm, ngerasa gitu kan ya ngeganjel hmm, gitu ya, memang terlebih gitu kan hawa yang aneh itu efeknya seperti apa ke badan teteh kerasanya? Betul, yang tadi kata bilang. hmm, Memang di situ toko perhiasannya lengkap banget ya, hmm, Mhm, lengkap dan lucu-lucu deh pokoknya. hmm. mhm. Tapi di situ emang aku ngerasa ada mistis sih sebenarnya. Yang teteh Heeh, rasain. Betul. oke. Hmm, Nah, terlebih seperti apa emang? Kayak ada sedikit merinding, merinding kayak gitu. Heeh, Nah, setiap kayak aku ke toilet, kan toiletnya tuh di ini ya, di taman, di taman di belakang. hmm, Nah, aku setiap ke oke. situ tuh kadang apaan sih kok kayak merinding banget kata aku tuh. Mhm, Nah, aku teh udahlah udah biasa kayaknya, mungkin awal kali ya kayak heeh, ya udahlah udah biasa kayak oh, merinding-merinding gitu mah, perasaan hmm, aku aja mungkin gitu. Ya mmm, udah aku abain aja sih mmm, sebenarnya kayak gitu-gitu mah. eee, Tapi makin kesini kesini emang sering sih sebenarnya kayak merinding-merinding gitu emang oh, setiap ke WC itu. setiap ke toilet. Nah, oke. pertanyaan saya begini, ini kan Teteh sebagai orang baru ya, Hmm, yang baru Hmm, berjalan di bulan kedua tadi iya, Teteh bilang. Setiap Teteh ke toilet, Teteh ngerasain selalu gitu kan ya betul. merinding. Pertanyaan saya begini, Teteh sebagai orang baru di Heeh. situ, apa ada nanya ke teman-teman yang jauh lebih iya, lama ya yang kan ya, senior lah. yang senior yang udah lama di Hmm, situ gitu ya. Apa Teteh ada nanya ke mereka apakah merasakan hal yang sama atau cuman Teteh aja? hmm, Awalnya sih aku enggak, karena mungkin perasaan aku aja ya. ya, Heeh. yang Cuman belum ah beradaptasi mungkin dengan Hmm, betul lingkungan. Oke, betul. hmm, terus. Ya makin kesini ya udah aku tanya sih ya. Aku nanya ke teman, kalian ngerasain gak sih? Kata gitu. Aku pengen mhm, ngobrol, kalian ngerasain kayak gimana sih di sini? Hmm, heeh, Mereka cuma ketawa doang. Lah kalian ngapain ketawa? Kata aku teh heeh, nanya teh inilah apa serius serius. gitu. heeh, Hmm, heeh. Udah biasalah Kak, nggak usah dirauin yang kayak gitu mah katanya. Mungkin mereka biar aku betah di situ atau gimana. Iya maksudnya jadi ternyata teman-teman di situ pun yang kerja bareng dengan Teteh tuh ngerasain hal yang sama. Kesini mereka bilang Iya. ngerasain sama juga Oh, katanya. kalau mau ke toilet itu mereka selalu Iya, merinding. makanya Heeh, kadang aku kalau ke toilet tuh kadang diantar temen karena kan takut juga. Awalnya mah emang aku biasa aja. heeh. Dan itu memang setiap hari, setiap Teteh ke toilet pasti hmm. ngerasain merinding. Pasti banget lah itu. Siang sore pun ngerasain Iya, merinding. apalagi Ah, bener-bener kadang aku mau ditemenin aja sampai toilet. ah, Kayak itu yang teteh rasain, hmm, misalkan beberapa hari atau Hmm, beberapa minggu hmm, berjalan gitu kan, setiap iya. ke iya, toilet teteh ngerasain merinding hmm, gitu kan. Nah, selain itu apa yang teteh alami gitu kan, karena ah, hal mistis apa lagi iya gitu hal kan yang mistis menurut apa lagi? teteh memang ini aneh gitu kan, Ah, tempat usaha ini tuh aneh ah, gitu. Nah, berjalan 4 sampai 5 bulanan kali ya, soalnya aku udah lupa sih. ah, 4 5 Hmm, bulanan lah. hmm, ah, Nah, aku tuh prepare mau pulang. Biasa mau mhm, pulang closing lah. Aku mhm, mau ke toilet dulu, mhm, ke toilet dulu. Nah, di situ bener-bener itu parah sih kataku mah. Ih. Aku heeh. tuh kayak nengok ke sebelah kiri. Kan di sebelah kiri tuh ada apa sih? Tower air ya? Oh, Atasnya toren oh gitu kan. iya. toren air gitu, heeh. Nah, aku Hmm, tuh kayak ngerasa pengen banget nengok gitu, Mhm, tapi hmm, ada takutnya, tapi aku pengen gitu. Pas hmm, mhm, dilihat, gila itu parah sih, aku heeh. ngelihat itu kaki. Ngelihat Kaki, kaki ah, hmm, bayangin deh, lihat kaki yang hmm, mhm, setinggi apa tuh? tower Tower air itu itu, air sampai paha loh. Itu bener-bener kaki. hah, Aku kaki kaki, oh, setinggi itu, setinggi itu. heeh. Coba Nah, bayangin, serem banget. Nah, heeh, di situ hmm,
aku langsung lari, bener-bener lari, gak jadi aku ke toilet. Nah temen-temen dong nanya kenapa kak, di situ aku langsung diem, langsung minum. Aku deg-degan sih awalnya, aku bener-bener aku nggak cerita dulu sama temen, soalnya nggak bisa aku cerita langsung. Nah, kemudian pada akhirnya teteh nyerita nggak ke teman gitu? Ya berapa hari aku cerita sih. Berapa hari aku Iya. nyerita? Karena buat saya kan begini, Kang. Pertamanya kan teteh udah ngerasain merinding, ya Kang ya, setiap mau ke toilet, Iya. kan? Bisa jadi secara logikanya kan sugesti udah tertanam, ya Kang ya, Iya. tertanam kalau misalkan di toilet itu ada something, Iya. ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang sifatnya tak kasat mata lah Kang ya. Iya. Karena maksudnya begini teh, bisa jadi kan saat itu teteh mau ke toilet, yang dilihat di toren air itu gitu kan bisa jadi sesuatu yang menyerupai kaki, Betul. ya Kang ya. Misalkan itu ya konteksnya kan ini di taman, Iya. air atau area toilet itu kan bisa jadi di situ ini ada bayangan dari pohon gitu kan ya. mungkin. Kalau enggak misalkan memang ada pohon lah atau akarnya di mana pas begitu sore itu kelihatannya kayak kaki ya kan Betul. bisa Atau jadi mungkin si seperti tower itu kali ya yang iya. teteh lihat sekilas menyerupai kaki atau Heeh, gimana. heeh. Nah aku berapa hari cerita ke temen sama obrolannya kayak gitu, kayak gini, gak Ah, percaya, tapi itu emang kaki. Masa sih aku ngelihatnya heeh. bohongan, Apa? emang itu kaki. Maksudnya apa yang meyakinkan teteh bahwa itu tuh Ya memang kaki? itu kaki, kan kaki kayak gimana sih, ada jari-jarinya itu sampai paha. Oh, teteh ngelihat jarinya. Jari, sumpah aku mah bener. Tapi maksudnya nyentuh ke tanah gitu sih Iya, ya. ya berarti teteh ngelihat dari bawah lah Dari gitu. bawah itu. Ngelihat dari bawah dari jari kakinya itu sampai dengan ke pahanya. Hmm. Dan itu setinggi itu tower air. Ya bayangin aja itu Oke. setinggi itu. Iya, gede berarti ini ya Kang ya. Gimana? Ini gede gitu berarti. Tapi emang teman-teman gak percaya sih awal di situ. Gak ada yang percaya. Oh, karena yang lain mah nggak ngelihat, belum pernah ngelihat Mungkin itu. ya, aku nggak tahu ya. Nah memang sekarang Teteh bisa mengatakan kan teman-teman tidak mempercayai itu gitu kan ya. Maksud saya gini Kang, eh, maksudnya mereka pun kan ngerasain ya setiap ke toilet pun Merindingnya, mereka iya. merinding gitu kan ya. Tapi kok bisa teman-teman Teteh di kerjaan itu tidak mempercayai hal itu? Apakah maksudnya Teteh nanya nggak ke mereka, kenapa sih nggak percaya? Aku bener loh ngelihat kaki gitu. Terus mereka ngejawabnya apa? Kayaknya mungkin mereka mah cuma ngerasain doang kali ya, tapi nggak tahu ya. Kalau nggak Ah, tahu, nggak diungkapin atau apa ya Betul, kan. ya mungkin ada juga Iya. salah satu atau dua orang yang memang benar pernah melihat juga tapi nggak mau mengungkapkan. Betul. Cuma Karena memang tadinya aku juga nggak mau bilang ya, takut anak-anak kayak gimana. Cuman kayak aku merasa ya pengen bilang gitu loh tadi situ. Ya udah aku bilang, mereka emang ya gitu deh. Mereka Bayang lah mungkin sama iya, ngeliat kayak gitu. iya. Setelah kejadian itu, karena ya ini kan momen besar juga ya Kang ya, yang dari merinding sampai ngelihat sepasang Iya. kaki gitu kan ya di Pertama kali itu. iya di pertama kalinya buat Teteh. Setelah Teteh ngelihat ya sepasang kaki itu, kemudian besok-besoknya gitu kan Teteh ke toilet apakah jadi seperti apa ya Iya, Kang ya? iya. Apakah Teteh misalkan jadi terlebih nunggu dulu barengan dengan temen gitu ya atau selalu minta diantar sama teman atau siapa gitu? Aku selalu minta diantar teman. Gak mau aku sendiri pas di situ. Kejadian itu aku gak mau lagi ke toilet sendiri. Oke. Dan Teteh tetap melakukan hal yang sama, ngelirik lagi ke tower air itu. Ya iyalah, takut ada lagi atau gimana. Terus yang teteh lihat nggak ada. Nggak Nggak nemuin ada lagi. sih. Mungkin kayaknya itu kayak lagi mau azan maghrib gimana gitu. Kayaknya kan dari Sarepna orang lah, Sunda kata orang ya. Sunda mah sarepna Soalnya gitu ya. aku juga cerita ke mama. Nah, Ya emang bener sih itu mah kaki. Ngapain aku bohong? iya. Ngarang-ngarang cerita. Iya, karena maksudnya Teteh yang ngelihat sendiri kan kalau itu tuh sepasang kaki. Nah, setelah ngelihat itu, Teteh ngalamin hal itu gitu kan. Kemudian ada ketakutan nggak atau kepikiran misalkan aku mau keluar nih kerja gitu kan. Iya, Ini tempat benar-benar udah horor gitu kan atau mencari tahu sebenarnya ini ada apa sih gitu kan ya. Kok bisa sampai seperti ini gitu. Justru di situ bukan aku nyerah ya, bukan aku kayak ada pikiran resign, takut. Tapi di situ aku malah penasaran. Kayak penasaran, aku udah merinding, teman-teman aku udah ngerasain, dan sialnya aku udah nemu yang kayak gitu, bener-bener pertama kali sial banget. Ya udah aku jalanin lah seperti biasanya ya. Emang ke toilet mas tetep lah diantar. Nah beberapa minggu, 3 minggu, 2 mingguan kali ya.
kan itu tuh kayak usahanya tuh di depan. Nah, Mhm. si rumahnya itu memang deketannya di belakang. Oh. Si rumah si yang pemiliknya. oke. Pemiliknya. Hmm. 2 mingguan itu pembantunya ya meninggal. Pembantu Iya, dari pemilik dari usaha pemilik itu usaha meninggal. Oke. Karena Aku kurang tahu ya, Heeh. kayak kurang tahu sakit atau apa, cuma ada Heeh. dengar meninggal. Tapi begini Teh, kan di situ salah satu pembantunya itu meninggal ya, yang Mhm. akhirnya Teteh yang ada berada di usaha itu di bagian depannya pun tahu kan ya, karena Iya, itu dekatan sama rumah ownernya gitu ya, hmm, area belakangnya itu rumah ownernya berarti ya. apalagi aku adminnya kan deket Iya, ya sama benar owner. benar. hmm, Akhirnya kan Teteh ngedenger meninggal ya si salah satu pembantunya itu. Pertanyaan saya begini, Teteh sempat tahu nggak dengan pembantu ini atau sempat ngelihat ya iya, Kang ya hmm, si pembantu ini gitu? Dan hmm, apakah Teteh sempat kenal juga ke pembantu ini? Gitu? Kenal sih ya sama si Bibi itu, Ah, disebutin aja ya namanya si iya. Bibi Ida. Bibi Ida hmm, itu kan Oke. sering ngasih makan siang sama kita juga karyawan di situ. Nah, justru di situ kita juga sehari itu ketemu dulu sama si Ibu Ida itu Se- biasa ngobrol. sehari Sehari sebelum sebelum meninggal. Biasa ngobrol kayak sehat sih menurut aku si Bida tuh sehat. Ngasih makan, kita ngobrol-ngobrol. Ternyata Tiba-tiba tiba-tiba. ngedengar meninggal. Nah, sekarang kan otomatis almarhumah Bi Ida ini kan tahu lah ya di situ ya Teteh dan teman-teman yang kerja di situ kan tahu Hmm. gitu ya. Ada nggak Teteh sempat ngobrolin sama teman-teman gitu ya? Ini kenapa ya Bi Ida? Kok kemarin lo kayak seger apa gimana gitu ya? Nah, makanya itu nggak ada yang tahu sih. Karyawan juga nggak ada yang tahu. Kenapa penyebabnya? Iya, Pemiliknya pun nggak, nggak maksudnya bilang. nggak bilang gitu kan penyebab Tapi nggak tahu ya Bu Idanya apa sakit atau apa ya. Kita mah berpikirnya ya positif lah. Mungkin sakit, Oke. capek atau apa. Iya benar ya, bisa jadi kan Kang ya punya penyakit ya Betul. misalkan jantung atau penyakit apa yang dimana almarhumah ini nggak ngomong ya, nggak nyampein yang sampai akhirnya kan Iya. tiba-tiba gitu kan ya meninggal. Nah Teh, setelah kan Teteh ngedengar nih kabar itu ini meninggal, mungkin kan Teteh yang kerja di situ tahu dong ya, Bida ini misalkan punya keluarga, akhirnya misalkan ya ini taruhlah ini kan meninggalnya di situ, otomatis mungkin keluarganya pun ya kan, kalau jadi saya Betul. misalkannya salah satu saudara saya misalkan meninggal ya di suatu tempat kerja gitu kan, saya pasti akan datang ke situ untuk mempertanyakan Iya. ini meninggalnya kenapa gitu kan, kenapa tiba-tiba gitu kan ya ini saudara saya bisa meninggal gitu kan ya. Apakah Teteh sempat sebagai orang yang kerja di situ ngedenger tahu misalkan ada pihak keluarganya datang ke situ? Ya aku tahu pas waktu kejadian itu kan telepon ya ke keluarganya. Ada suaminya, keluarganya pada ke situlah. Oke. Nah, didengar-dengar katanya kenapa meninggalnya. Nah, si ownernya itu cerita dong. Ya aku juga dengar di situ, aku juga nyaksiin. Katanya si owner itu pas gedor-gedor kamarnya si Bida itu, dia udah terlentang. Jadi maksudnya ini tuh sempat dulu gitu kan ya, bidanya itu dipanggil apa gimana? Dipanggil-panggil mungkin sama si ownernya, nyuruh kayak biasa kali ya. Ternyata pas dibuka kamarnya tuh udah bener-bener ini sih. Oh, dipanggil-panggil nggak nyaut, pas begitu dibuka pintu kamarnya itu udah dalam keadaan meninggal telentang. Shock dong semuanya pada. Nah di situ aktivitas tokonya masih berjalan atau Awalnya berjalan ya, itu berjalan cuman mungkin kayak ini ya udah tutup dulu sih. Waktu kejadian itu mah ya tutup dulu. Akhirnya ditutup dulu. Pak. Nah, tapi itu pun dalam kondisi yang tetap masih ramai itu toko teh. Rame sih. Pokoknya sehari-harinya itu rame, gak ada yang sepi. Itu toko tuh rame Iya, banget. kan aneh. Orang-orang ngapain beli mulu? Iya. Pertanyaan saya berikutnya begini. Setelah kejadian gitu kan almarhumah ya Bida ini meninggal di itu tempat. Teteh sebagai pegawai juga ya di situ. Apakah jadi ada ngerasain lagi makin takut gitu ya? Dimana misalkan mau ke toilet lah. Iya, betul. Oke lah misalkan kita kasih tanda merah lah ini toilet ya Kang ya.
apakah teteh gitu sama teman-teman di mana mau ke toilet ini jadi ngerasain lebih takut dengan adanya seseorang yang meninggal di itu tempat? Banget kalau ditanya gitu mah lebih takut banget. Makanya aku sama teman-teman gimana ini kayak gitu ya. Hmm. Benar-benar itu udah ini sih. Iya sih. Apalagi aku ya yang benar-benar udah ngeliat Hmm. gitu kayak gitu terus Hmm. ditambah berapa ininya langsung si bibi meninggal. Ya Hmm. lebih-lebih Iya. inilah Iya sih memang serem, ya suasana makin makin Mencekam. mencengkam. mencekam ya Iya. dalam artian ya buat teteh pribadi ya yang Hmm. maksudnya ngelihat si Mm-mm. sepasang kaki itu Hmm. terus beberapa minggu kemudiannya Ada bida gitu kan meninggal ya paham sih apa yang teteh rasain ya suasana di situ udah makin mencekam. makin mencekam juga gitu Hmm. kan. Makin mencekam. Nah kemudian teteh maksudnya ya lanjut gitu kan untuk Bekerja seperti biasa. seperti biasa. Seperti biasa. Normal. Nah, Hmm. ada lagi hal ya yang teteh temuin keanehan apa lagi gitu kan ya di ini tempat ya karena kan ini gini ini kan konteksnya kita kan horor ya kan Betul, ya betul. gitu kan podcast horor. Jadi merinding Nah, aku. iya podcast horor makanya kita bertanya selain itu ya teteh dari ngelihat kaki ada seseorang yang meninggal di situ ada hal aneh apa lagi yang teteh temuin di situ? Jalan seminggu setelah Bida meninggal, Heeh. kan aku tuh punya partner ya, admin tuh di situ kan ada 2 orang, aku sama ya satunya Heeh. Teh Ayu sih. Oke. Di situ gak masuk awalnya mah. Aku tanya, "Teh kenapa gak masuk?" "Ya Kak, aku izin sakit." "Oh ya udah Teteh Oke. istirahat aja." Gitu. Hmm. Nah, 2 hari, 3 hari gak masuk lagi. Aku inisiatif dong sebagai teman partner lah. Iya. Di situ aku pulang kerja aku ke rumahnya aja deh Oh, buat nengok buat ke sana. nengok ke sana. Soalnya kan 2 hari ya tuh 3 hari Iya. lah kasihan juga nggak ditengok lagi aku kan Ya. aku telepon dulu Nah, biasa nanya. nah, Jadi terus aku ke sana deh ke rumahnya ke rumahnya nengokin gitu. nengok Pas begitu teteh nengokin ke sana ketemu dengan teh siapa tadi? Teh Ayu Teh Ayu itu gitu kan. keluarganya. Ada obrolan apa gitu kan teteh? Mungkin kan standarnya kan kita nanya Betul. ya sakit apa teh Dan Ayu gitu. fisiknya ya memang sakit kayak berat atau Iya, gimana gitu kan yang memang yang teteh lihat mengharuskan Teh Ayu itu harus sampai nggak bisa masuk bisa udah masuk. 3 hari gitu. Nah di situ aku ke pulang kerja tuh langsung nengok Teh Ayu itu ketemu dong sama keluarganya dulu. Terus ngeliat Teh Ayu emang pakai apaan sih ya kalau pusing-pusing tuh koyo ya. Oh, Iya koyo-koyo iya, gitulah iya, badan iya. dia. Hmm. Nah, Teh kenapa? Biasa cerita mamahnya mah ada sih di situ juga mamahnya ikutin cerita. Iya. Kenapa? Kataku sakit apa Teteh? Biasalah nanya-nanya. Kak, cenah abi teh apa sih? Sakit, cenah pusing. Terus kayak mau jalan tuh kayak pusing terus, gak bisa lemas aja badan tuh kataku. Teteh udah diperiksa ke dokter, udah katanya udah di check up semua, segala badannya di check up lah dalam-dalamnya. Katanya nggak kenapa-napa katanya. Mungkin Teteh kecapean apa kurang darah kali kata pusing-pusing Iya, kayak gitu. benar. Kurang darah kali Teh. Gak tahu Kak katanya. Atuh cuman cenah aku teh da cerita Kak Eka cenah. Cuman ulah Kak ngobrol-ngobrol kanu lain katanya gitu. Ya udah sok Teh cerita katanya. Ada ngerasa aneh sih katanya aku mah kerja di situ baru katanya. Makanya aku sakit kayak gini tuh pertama kali katanya sakit kayak gini tuh Kak katanya. Emang kenapa? Aku bilang, aneh aja sih aku kerja di situ katanya. Coba tuh Teh cek aku Teh. Aku iseng-iseng tanyain tuh ke Ustad. Ustad Teh kunaon kata tambaan kata tadi gitu. Tuh. Jadi gitu kan teteh menyarankan untuk nanya ke ustadz atau ke siapalah orang pintar untuk ngecek ya bisi sakitnya ini kenapa gitu kan karena ada hal apa. Medis pun ya nggak kedetek Iya. penyakit apa gitu Dari kan medis pun normal. nggak ada Mungkin emang apa-apa. dia juga nggak punya penyakit apa-apa kali ya. Makanya Tapi yang kerasanya itu pusing katanya ya pusing, hebat. makanya lemas. Kayak mau ke air pun katanya diantar mamahnya gitu. Mamanya juga aneh, iya Neng, cenah ini teh baru pertama kali cenah dia si Teh Ayu teh sakit kayak gini. Atuh cek aku teh tanyain ke Ustad tanya takutnya gimana. Iya. Kemudian respon dari Teh Ayunya gimana pas sama Teteh disaranin untuk coba ke Pak Ustadz atau ke orang pintar gitu kan, gimana responnya?
Nah pas aku nyuruh ke orang pintar, Teh Ayu emang ya katanya Oh mau. ngerespon iya. Mengiyakan berarti. Ya Oke. udah cek aku teh mending tanyain aja lah, Hmm. takutnya ada apa-apa, orang sakit di medis gak ada apa-apa gitu. Ternyata ya ke situ sih Ya, Teh mau Ayu tuh. katanya untuk ya Kata aku nanya. tuh, mau diantar gak sama aku? Udah kepo ya Iya, aku gitu. iya, iya, maksudnya pengen tahu ya bisa ada. Iya, kepo Terus juga. kata beliau, Gak usah katanya, Eka kerja aja katanya seperti biasa nanti hmm, Teh Ayu mah sama mama aja hmm. gitu. Nah, terus Dari kemudian, situ ya udah aku pulang. hmm, Nah aku biasa kerja lagi masuk seperti hmm, biasa lah kayak hmm, gitu. Nah pas aku masuk pas hari keberapa mas hmm, masuk kerja, temen ngasih katanya, Teh ini ada surat ini katanya punya Teh Ayu. Apaan kata kata pas dia resign kata Teh Ayunya. Ya aku nanya dong kalau kenapa resign, aku nggak ada partner lagi di situ. Aku telepon, Teh Ayu kenapa kok resign, ngajuin resign? Iya kak katanya, capek kerja pengen istirahat dulu, bilangnya sih kayak gitu. Oh ya udah teteh istirahat, tapi teteh nggak kenapa-napa, cakap teteh sok atuh cerita, ada aku teh pengen tahu katanya, sok bisa ada apa-apa nanti aja sok Eka katanya, kalau misalkan dia ada pesan sih sama aku. Kalau misalkan kayak udah gak enak kerja di situ, mundurin diri aja katanya gitu, ada pesan gitu kan. Aku jadi apaan gitu loh, ada apaan. Beberapa hari dia nelpon lagi, gimana kerjaan ya kayak biasa teh, gituin. Kapan-kapan ini ya ketemu. ya ketemu katanya, kita ngopi bareng, teteh ada yang sedikit mau diobrolin. Tapi posisi Teh Ayu pada saat itu udah sehat teh, maksudnya udah nggak Iya. sakit gitu Ya kan, kedengeran suara di kedengeran teleponnya suaranya gitu udah. Lemas sih, Oh, lemes masih ada. Ya tapi maksudnya dari dia ngajakin di telepon itu ketemu pun kan berarti dia sedikitnya udah punya power lah kan, Betul, gitu ya. iya. Nggak serepot Iya. sebelumnya gitu ya. Nah Nah, terus, ini yang menurut saya aneh ini ya Kang ya, Nah. maksudnya dari meninggalnya Bida, udahlah mungkin itu sakit Iya, gitu kan iya, ngedadak. iya. Cuman yang ini tiba-tiba resign itu ya anehnya itu karena kan Teteh menyarankan ke orang pintar atau bisa, mungkin ada hasil atau ada perkataan Iya, dari orang pintar itu. betul. Ini persepsi saya ya Teh ya, walau alam gitu ya Kang ya. Kenyataannya seperti Kenyataannya apa? seperti apa ya, mungkin dari orang pintar itu ada perkataan atau apa yang ngebikin THK jadi Teh Ayo Ayu itu jadi harus keluar. jadi resign ya, ini persepsi saya Iya, gitu. ya mungkin dari Teteh pun kepikiran ya di saat misalkan Teteh sudah nengok kan Teh Ayu ini pergi ke orang pintar. Beberapa hari kemudian dia ngajuin surat resign dan sama Teteh ditelepon dan dia mengiyakan gitu kan dengan alasan dia udah capek pengen istirahat. Mungkin Teteh secara pribadi pun mungkin kepikiran nggak ini ada apa ya sebenarnya gitu kan, kok tiba-tiba resign gitu ya. Ada kepikiran nggak jangan-jangan nih omongan misalkan dari orang pintar atau dari ustadz Betul, yang akhirnya gitu kan ya Teh Ayu ini milih untuk resign. Teteh ada kepikiran itu? Aku sih awalnya enggak ya, enggak kepikiran. Jadi berpikirannya ya mungkin karena capek aja. Capek gimana sih kerjanya, emang capek gitu kan, ya udah pengen istirahat aja. Nah, Enggak ada kepikiran apa-apa. nah dari obrolan terakhir di telepon yang akhirnya gitu kan ngajak ketemuan kan Teh Ayu itu untuk ngobrol-ngobrol ngopi bareng sama Teteh. Pada akhirnya Teteh ketemuan sama Teh Ayu. Ketemuan ngopi bareng, cuman emang ada agak lemes sih, cuman mungkin maksain ya pengen ketemu, pengen ngobrol sama cerita di situ biasa, gimana kak kerjanya, biasa awal-awalnya. Iya. Nah, terus di obrolan itu memang maksudnya saya nangkapnya kan kayak ada sesuatu yang Betul, penting ya Kang ya, yang mau Teh Ayu disampaikan karena dia sampai nelpon kan ngajakin ke Teteh untuk ketemu. Nah di obrolan itu memang ada hal apa yang disampaikan sama Teh Ayu ke Teteh? Nah di situ Teh Ayu cerita, katanya si Ustadz itu tuh bilang si perusahaan itu tuh katanya ini pesugihan berbentuk kera, katanya kera itu sih. Aku awal di situ aku belum percaya ya, karena aku tuh bilang ke Teh Ayu, lah kera, bukannya aku waktu itu pernah cerita ke Teh Ayu aku ngelihat kaki yang tinggi itu. Nah iya kak katanya, itu bukan hanya kera aja. Terus apa teh katanya, itu katanya ada buta hijau.
Di tempat kerja itu katanya pemiliknya itu melakukan pesugihan. Iya, pesugihan. Oh, ke raja apa? Siluman kera mungkin Kang ya. Iya Ya. kali ya siluman kera. Sama ada juga buta ijo Iya. kata si Ustadz yang Mm-mm. ditemuin sama Oke. Teh Ayu itu. Ya. Pertanyaannya begini Teh. Di saat mendengar itu ya, apakah Teteh gitu kan ya langsung mempercayai hal itu gitu ya? Atau Teteh ya maksudnya jadi ketakutan ya Kang ya apa gimana setelah ngedengar cerita dari itu? Ya takut, kaget juga. Awalnya nggak percaya, cuman kan aku pernah kejadian itu ya, sialnya Iya. aku nemu itu ya. Iya. Pas dipikir-pikir, ya kali ya kata aku tuh. Jadi serem teh kata aku tuh. Oke. Saya tidak menyalahkan Teh Ayu percaya ke Pak Ustadz itu ya, karena Betul, dengan betul. perkataan maksudnya di tempat usaha itu ada Ada siluman kera dan melakukan pesugihan juga pesugihan ya. itu. Cuman maksudnya apakah dengan pernyataan Pak Ustadz itu Teh Ayu langsung resign begitu aja gitu kan, harus mengorbankan ya Kerjaannya. kerjaan dia, atau mungkin memang ada hal lain yang memang ngebikin bener-bener nih Teh Ayu itu ngebet pengen resign gitu kan, atau memang karena dari ucapan Pak Ustadz tersebut? Pertama mungkin kayak dia kerja sakit baru pertama kayak gitu, gak sembuh-sembuh lah kayak gitu. Kedua ya mungkin si Ustadz itu ya bilang kayak gitu, sama keluarganya nggak diizinin lagi sih. Oh, oke. Memang Ya. emang ya iyalah, mungkin keluarganya juga kayak toko mas kayak gitu, serame itu, mungkin berpikir-pikir lagi kali ya. Iya sih. Oh, jadi berangkat dari situ akhirnya Teh Ayu meyakini ada sesuatu di situ. Nah, Katanya memang sakit sih, katanya sakit gak sembuh-sembuh, aneh mungkin. nah, saya punya pertanyaan begini. Sekarang lah oke, misalkan Teh Ayu mempercayai ya hal itu gitu kan ya, dari omongan ustadz atau omongan orang pintar atau omongan siapapun. Kalau tempat usaha itu melakukan pesugihan ya Kang ya terhadap siluman kera dan buta hijau. Saya punya pertanyaan begini. Selain dari sakit ya, selain dari sakit yang dirasain Teh Ayu, apakah sempat di ketemuan itu Teh Ayu menceritakan di mana maksudnya yang ngebikin memperkuat alibi dia kan? Nah itu maksud Memperkuat saya itu. alibi dia untuk resign gitu kan, wah ini mah bener kudu resign nih, wah ini mah nggak beres gitu kan ya. Apakah ada di pertemuan itu dia menceritakan gitu kejadian apa yang dia alami gitu kan ya, yang sampai akhirnya menguatkan alibi dia kalau dia itu harus resign dari toko perhiasan itu? Nah, aku lupa cerita ya tadi. Ternyata si Teh Ayu itu pas belum sakit itu malamnya itu mimpi. Katanya mimpinya dicakar sama kera itu, semua badannya itu dicakar. Mimpi dicakarin Iya. kera. Berarti pas Teteh nengok pun belum cerita. Belum. Ya, karena kan ini kejadian mimpinya itu sebelum sakit kan, Iya. dan harusnya maksudnya pas Teteh nengok pun harusnya cerita kan, Iya. gitu kan. Cuman Teh Ayu pada saat itu belum berani Skip cerita dulu. ke Teteh. Oke, dan akhirnya ceritalah. Cerita katanya mimpi itu dicakar sama kera itu. Iya, itu masuk akal ya. Iya, kan? berarti itu kan yang memperkuat alibinya ya. Kalau dia untuk resign di situ karena mungkin dia khawatir ya Iya. terhadap dirinya sendiri, ya khawatir terjadi apa-apa lah Betul, Kang iya, ya, gitu. Nah, tadi Teteh gitu kan ya menceritakan kalau Teteh itu lanjut bekerja ya di situ karena butuh gitu kan dan lain sebagainya. Nah, sepanjang perjalanan Teteh di situ ya dengan posisi Teh Ayu sebagai partner Teteh gitu kan bekerja di situ, dia posisinya udah resign, Teteh tetap stay untuk bekerja di situ. Ada hal apa lagi yang Teteh temuin di situ? 1 bulan setelah Teh Ayu ini resign, resignnya itu aku juga biasanya berjalan seperti biasanya kayak gitu. Aktivitas biasa Iya, bekerja. aktivitas biasa. Pas di situ ada kabar lagi, kabar buruk lagi. Kan di situ ada pembantu lagi, cuman ini di bagian tamannya loh. Dia kan cowok ya. Oke, yang ngurus taman. Iya, beda lagi ngurus taman. Kabar buruknya? Kabar buruk lagi, dia meninggal. Hah? Meninggal lagi. Itu sebulan setelah Teh Ayu ini resign. Yang kali ini meninggal yang bagian ngurusin taman, laki-laki. Sempat Teteh tahu dia meninggal karena apa? Ya belum tahu juga ya, aku juga di situ. Oh, berarti apakah ini ngedadak juga apa gimana? Ngedadak Apa dia sih. ada sakit dulu nggak? Ada sakit dulu nggak? Aku nggak tahu juga. Soalnya kan jarang ketemu sama si bapak ini. Emang kenal, cuman jarang ketemu. Soalnya kan dia di bagian taman.
gitu. Jadi cuman Teteh pernah ngeliat Ngelihat mungkin aja, ya. kenal-kenal ini aja sih. Iya. Oh jadi nggak ada yang tahu sakit dulu atau apa, sama ini ngedadak tiba-tiba meninggal. Ya bayangin sama ini si Bida udah Iya, meninggal iya. gitu. Terus Teh Teh Ayu Ayu sebulan resign ya sebulan ini kemudian ini meninggal. kejadian meninggal lagi. Ini ya bener nggak beres ya Iya kan kan? ya di I- tempat usaha itu karena Iya. Kalau kita lariinnya ke sana. iya Iya. karena runtutan kejadiannya ya memang oke lah dari awal saya sempat ya menyanggah dulu lah ini bukan bisnis, ini biasa aja gitu kan, Iya, sampai iya. Beda meninggal pun saya masih belum ngerasa ada Iya, hal kita. aneh gitu kan Betul. di cerita Teteh ini. Hmm. Nah ini kejadian yang ini udah bikin saya Mulai bertanya ya. makin percaya dan Betul. mulai bertanya pada sesuatu Iya, perusahaan ini. iya, iya. Karena begini sih Teh, kalau misalkan kita tarik korelasinya ya, dari kejadian pertama Bida meninggal, nggak lama kemudian Teh Ayu kan mengajukan resign. Nah, setelah 1 bulan tadi Teteh bilang kan, ini orang yang bagian ngurusin taman meninggal juga ya. Nah, ini kan ada 3 kejadian besar, ya. Ini ada 3 kejadian besar. Kalau mungkin dengan Teteh gitu kan, saya bisa bisa ngomongin kalau ini 4 kejadian besar, ya. Dengan Teteh ngelihat itu kaki, ya, yang di Iya. tower air. Ini 4 kejadian besar loh, ya di tempat Teteh kerja. Ya, buat saya kan Kang ini bukan hal yang kecil, Ini ya luar kan? biasa. Bukan hal yang biasa aja, ini luar biasa. Teteh sebagai orang yang bekerja di situ, apakah Teteh jadi semakin ketakutan atau Teteh mah tetap aja kekeh gitu kan ya untuk bekerja di situ gitu kan ya karena butuh atau apa gitu ya. Nah, apa yang Teteh lakuin setelah dapat begitu ya kabar ini kejadian besar ini lagi? Ya aku berjalan dulu deh kerja seperti biasa. Oke. Bertahan Kan berarti. iya, karena kan butuh juga ada yang harus aku inilah. Iya. Banyaklah kebutuhan aku. Heeh. Sampai akhirnya Mhm. lebih parah lagi sih. Di Lebih situ parah dalam artian Ownernya itu meninggal lagi. meninggal Meninggal lagi. Ownernya. Owner. Ini yang si bapaknya. si bapaknya meninggal. Apakah ini meninggal mendadak lagi seperti yang udah atau kenapa? Aku kurang tahu ya awalnya, Hmm. cuman sempet dia dirawat 4 hari di rumah sakit terus langsung meninggal. Oh, sempat dirawat Dirawat dulu. dulu 4 hari. Sebagai pegawai di situ, ngedengar gitu kan ya owner ini meninggal. Ya ini mah kita berbicara pihak keluarganya owner gitu kan ya. Iya. Sikap apa yang mereka ambil gitu kan untuk para pegawainya? Apakah tokonya itu tetap buka atau gimana? Pas waktu itu mah pas meninggal Hah? 3 hari diliburin dulu. 3 hari 3 hari diliburin dulu. Pas masuk ya itu toko bener-bener udah sepi. Kayak ada customer masuk, ada customer. Cuman kayak ngeliat-ngeliat, nyoba-nyoba doang kayak gitu. Biasanya nggak kayak gitu tahu kayaknya. Oke. Iya. Jadi 3 hari libur nih, Mm-mm. masa berkabung Iya, mungkin ya, iya. meninggalnya owner. Setelah 3 hari diliburkan ini masuk lagi di hari keempat. Itu situasinya Sepi banget toko. sepi. Nggak kayak seperti biasa kayak yang Iya. banyak banget pengunjung. Iya, Cuman ini mah maksudnya. 1, 2 masuk cuma nyobain, nanyain udah keluar lagi Tanpa ngebeli. tanpa. Oke. Iya karena ini begini kan, kita kan ngedengar ceritanya dari Teteh kalau toko itu tuh sampai sebelum buka pun orang bisa bejubel Iya, ngantri yang kan tadi di aku situ. bilang. Iya, Sampai betul. Pas begitu sudah diliburin 3 hari, di hari Teteh gitu kan berikutnya masuk itu keadaan udah berubah. udah berubah banget, drastis banget pokoknya turun. Nggak ngelihat lagi ada yang ngantri. Nggak ada, cuma 1, 2, 3 udah. Itu pun nggak beli, nggak ada yang beli. Wow. Cuma nyoba-nyoba doang. Sedrastis itu. Nah, ini pertanyaan saya yang paling mendasar, ya. Kita di sini berbicara posisi Teteh sebagai admin, ya, sebagai orang yang memegang manajemen ya kan ya di itu perusahaan atau di itu toko perhiasan. Teteh kan berarti paham gitu kan ya tentang cash flow-nya ya, itu perusahaan ya, pendapatan ya kan ya, pengeluaran dan lain sebagainya. Dari hari berikutnya itu hari keempat berarti kan Iya. Teteh kerja lagi di situ, itu berjalan berapa lama gitu kan Teteh sebagai admin tahu gitu kan kalau di sini itu ada omset yang merosot.
Ya betul yang aku temuin, Mhm, aku kan sebagai admin ya, iya, bener-bener itu omset tuh turun drastis. mhm, Setelah sebulan si bapak itu meninggal, oke, aku cek omset dong setiap mhm, bulannya itu emang bener-bener turun sih. Yang, biasanya ratusan juta, heeh, ini cuma saat itu 10, 15 juta segitu doang. Dari ratusan juta loh Abang. sebulan maksudnya Iya, Oh, sebulan setelah, eee, owner-nya yang suaminya itu meninggal meninggal, di 1 bulan kemudian itu Teteh cuma nemuin omset itu kalau enggak 10, 15 juta 15 juta 1 bulan itu, 1 bulan. Yang biasanya itu ratusan juta. yang biasanya ratusan. Iya. Oh, nah wow. terus, apakah Teteh mulai berpikir, maksudnya dalam artian berpikir meyakini ya Kang ya, Iya. meyakini kalau di tempat itu ada sesuatu yang nggak beres? Ya aku berpikir sama keluarga pun aku ngobrol kayak Heeh, gitu, udah nggak beres sih ini kerjaan. terus tapi Teteh tetap stay atau Awalnya akhirnya tetap stay dulu sih aku juga Hmm. berpikir Hmm. bersama yang lain karena kan udah ngelihat kayak toko sepi kayak gini gitu. mhm. Udahlah banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah, ini kan owner-nya itu berarti sekarang dipegang sama istrinya? Betul. Iya, hal apa yang owner lakukan gitu kan ya di saat menyikapi, yang seperti ini ya Seperti kan ya? ini. Taruhlah eh, gitu kan sebagai owner kan pasti akan bertindak kan di saat Iya. Betul. ngelihat gitu kan ya, usahanya sepi atau apa. Nah, hal apa yang dilakuin sama owner gitu kan ya pas begitu ngelihat, si tokonya ini gitu kan ya udah mulai omsetnya itu menurun? Yang aku heranin si ibu ini bukannya kita mah kalau omset turun ya Heeh, kayak gesit lah kayak iya, gimana. Oke. Ini malah jual-jualinnya Mas yang ada di situ. Katanya buat heeh, biaya anaknya ke rumah sakit lah. Waktu mungkin kemarin heeh. begitu. Oh, sampai dijual-jualin Dijual-jualin perhiasannya itu itu? perhiasan. Ya maksudnya Teteh kan sebagai saksi dan tahu banget bukan kan Hmm. ya keadaan itu. Hmm. Nah dari ini taruhlah si owner gitu kan nggak ada ngelakuin apa-apa di saat omset turun kan ya, yang ada ngejualin dengan Iya. alasan harus ngebayar apa-apalah. Teteh sebagai pegawai di situ apakah punya kekhawatiran, aduh jangan-jangan nih ini ngedeketin ke bangkrut gitu kan ya atau apa? Teteh ada kekhawatiran ke sana? Itu pasti ada karena kan di situ aku takutnya Heeh. udahlah perhiasannya dijualin takutnya kan aku nggak digaji atau apa kayak Saat itu Teteh resign atau gimana? aku nggak ngajuin resign sih ya cuman 2 harian lah aku Hmm. langsung nggak masuk kerja. Gak masuk kerja. Respon teman-teman di tempat kerja mungkin ada nanya ke Teteh. Aku udah aku nggak ini sih udah nggak mau aja aku kerja di situ karena Nah, kan keluarga udah bilang juga nggak usah iya. masuk kerja. Nah mungkin ada kan teman-teman di tempat kerja yang Mm-mm. nanya misalkan teh kenapa nggak masuk teh gitu kan ya kenapa gitu kan ya ada mungkin yang nanya. Ada sebagian Nah sih terus cuman teteh mungkin aku jawabnya capek udahlah gitu aja. oh teteh nggak menjelaskan misalkan aku takut nih gimana teteh cuma ngomong Iya. capek. Nah ini kan teteh udah ya Mm-mm. akhirnya ya boleh kita bilang ya cut off lah ya gitu kan Atau akhirnya teteh berhenti hmm. untuk kerja di situ. Setelah teteh berhenti kerja di situ, apakah teteh ada lagi ngedengar atau tahu sesuatu nih tentang tempat bekas teteh kerja di situ gitu kan ya? Hmm. Akhirnya jadi seperti apa? Setelah aku keluar Mhm. beberapa hari aku main ke iseng dong ke situ ya pas Nah, lewat-lewat nah, ternyata itu dijual ada tulisan dijual. Hah? ada tulisan pelang Iya dijual. tokonya Toko. itu dijual. Aha, sebentar. Ini buat saya sih sedikit membingungkan, Kang. Hmm. Ya, membingungkan. Dan saya harus bertanya ke Teteh. Teteh sebagai orang yang memegang manajemen, ya di situ gitu kan, adminnya di tempat itu, di Hmm. toko perhiasan itu. Teteh tahu persis, ya ini omsetnya kan. Iya. Teteh tadi bilang ini sampai ratusan juta. Apakah Teteh pun ada pemikiran yang sama dengan saya? Maksudnya ngerasa aneh. Ini yang omset ratusan juta, Mm. Iya. tiba-tiba gitu kan ya ada tulisan pelang dijual. Apakah Teteh ada pemikiran sama dengan saya? Terus kemana larinya itu duit? Ya aku pasti mikir lah itu kemana aku yang sehari-harinya di situ Iya, Hmm. pegang duit yang ratusan juta itu bener. kemana bener gak sih aja pikir-pikir kayak gitu ya apalagi Iya, aku yang kerja di situ gitu ya. Yang tiba-tiba ngedenger ini mau dijual. Nah, uangnya parah. setelah itu ya, setelah ngelihat ya ini Mm. tempat gitu kan ya mau dijual, apakah dari situ gitu kan ya akhirnya gitu kan ya udah selesai gitu kan Teteh menjalani lagi kehidupan gitu Iya. ya Kang ya? Atau misalkan nyari kerja lagi atau ngapain setelah itu? Ya akhirnya aku
setelah itu aku nganggur dulu sih. Sebulan 2 bulanan. Balik lagi ke nganggur ya. Nganggur lagi, Oke, oke. Kemudian Tapi aku memutuskan pengen ngerantau sih, aku langsung ke Bandung. Dan Ke alhamdulillah Bandung. ada rezekinya langsung sampai sekarang aku kerja di Bandung. Emang Oke. kerja di mana teh? Adalah satu mall di Bandung yang terkenal di Bandung. Oh, di salah satu mall di Iya. Bandung yang akhirnya teteh ya stay sampai sekarang gitu kan. Betul. Iya, karena yang bisa ngebikin sama kita duduk bareng sekarang pun ya karena teteh pun sekarang tinggal di Bandung, berbagi ceritanya dengan kita. Saya mau nanya ke teteh ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teh ya. Iya. Pertanyaan terakhir dari pengalaman kemarin ya, sebelum teteh ke Bandung ini ada kejadian yang besar ya seperti ini di salah satu kota ya, yang kata teteh gitu kayaknya ya dekat juga dengan Ciamis ya. Apa sih pelajaran yang teteh dapat dari hal itu gitu ya, dari pengalaman teteh kerja sebelum ke Bandung ini? Apa yang teteh dapat? Yang diambil pelajaran dari aku ya, kerja atau punya usaha dengan hasil kayak gitu emang gak baik. Nggak berkah ya. Iya, gak berkah juga. Diawali dengan Dari gak baik, Betul. endingnya pun pasti akan Betul. Iya, Nggak karena baik ya. teteh saksi hidupnya juga ya, Iya. dimana itu usaha mulai dari on the Iya. top ya. Pengalaman banget. itu. Benar, itu usaha on the top sampai dengan ke istilahnya ke bangkrutnya ya Kang ya. Betul. Ke bangkrutnya sampai dengan habisnya. Dan oke. ya udah bisa ketebak ya Kang ya, maksudnya ya saya pribadi udah bisa menebak endingnya kan seperti apa ini perusahaan gitu kan. Betul, karena kita cukup tahu juga ya cukup Kang ya. tahu juga ya beberapa case yang pernah kita Betul. alami gitu Betul. ada pasti ujung-ujungnya akan seperti itu gitu Iya. kan, dimana sesuatu yang kita cari kesuksesan dengan cara yang instan atau kurang yang baik. kurang baik ya ujungnya pasti akan seperti Makin itu. buruk. makin buruk malah Akan- ini keadaan gitu kan, sebelum bukan cuman hilang harta benda tapi ini Betul. sampai ke jiwa Betul, gitu kan. iya sampai ke jiwa karena saya sama Kang Dep juga ya teh ya, ada kan kita beberapa klien ya yang kita bantu ya Kang ya. Betul. Di saat gitu kan ya ada permasalahan apa ya, dan kita pun tahu ya karena pesugihan itu enggak ada kok pesugihan yang enggak memakan korban, Betul. yang enggak memakan tumbal Iya. gitu ya kasarnya ya, karena memang ya seperti itulah. Dan di saat orang yang melakukan pesugihan itu ketemu dengan endingnya, dalam artian yang melakukan pesugihan itu misalkan meninggal, nah inilah sesuatu apa yang pernah dia tanam itu udah akan dihabisin lagi. Teteh pun jadi saksinya kan, di saat salah satu ownernya meninggal, habis kan ini usahanya, dibalikin lagi ke titik nol yang jauh lebih buruk dari awal ya. Oke, Kang Dep. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran berharga juga buat Iya, Teteh gitu sangat, kan, pengalaman berharga juga Iya. buat Teteh gitu kan. Karena siapa tahu kan ke depannya ya, Betul. Teteh gitu kan mau bikin usaha gitu kan, Punya mau usaha. apa gitu kan ya, maksudnya ya lebih kuatin lagi lah mental kita, lebih kuatin lagi iman kita gitu kan, untuk jangan sampai gitu kan ya masuk ke ranah sana ya Teh, karena semua itu beresiko ya Kang ya. Betul. Buat teman-teman, konklusinya dari saya untuk video kali ini seperti yang tadi Kang Dep bilang, saya pun selalu bilang ya, kalau kita ngawalin sesuatu dengan baik itu insya Allah akan ngehasilin juga sesuatu yang baik ya Kang ya. Betul. Tapi di saat kita mengawali sesuatu dengan cara yang buruk juga, itu akan ngehasilin sesuatu yang akan buruk nantinya. Jadi konklusi dari saya buat para penonton, viewers, teman-teman gitu kan ya di luar sana, sebagai pelaku usaha ya kan ya. Sebagai pelaku usaha, saya menitipkan ya jalani usaha itu dengan baik ya, dengan niat yang baik, nikmati setiap perjalanannya ya Kang ya. Karena kan sifatnya usaha itu fluktuatif ya. Iya. Bisa kita naik, bisa kita turun gitu kan ya. Ya, enjoy dengan hal itu. Tetap dinikmati, tetap disyukuri gitu kan, dan tetap gitu kan ya semangat terus lah untuk berdoa, untuk meminta ke yang Maha Punya segalanya ya Kang. Iya. Betul. Oke Kang Dep. Oke. Teteh. Atur nuhun. Makasih banyak. Udah Thank you so much. Makasih loh, aku udah diundang di sini. Iya, kita juga Sama-sama makasih Teteh ya. kita. Iya.
Teteh udah nyempetin waktunya Hmm. gitu kan, di kesibukan Teteh kerja udah nyempetin datang ke studio kita ngobrol bareng kita. Thank you so much. Ya. Kita doain Teteh sehat-sehat terus. Sehat-sehat dan Amin, sukses kerjanya. ya. terus aja. Ya, Ya. kerjanya makin Oke, lancar. teman-teman, sekian untuk video kali ini. Ya. Jangan lupa terus support channel kita ya Kang. Ya. Yes. Subscribe, share, like, dan komen Hmm. biar channel kita makin berkembang dan kita pun lebih semangat ya Kang ya Hmm. untuk berbagi Betul, atau betul. share pengalaman-pengalaman narasumber Iya, kita. apalagi kan sekarang banyak option ya yang Ya. bisa teman-teman tonton ya. Bukan cuman horor aja. Betul. Ada obrolan-obrolan lain pun dengan narasumber gitu kan ya, yang bisa teman-teman gitu kan ya jadi referensi hiburannya. Iya. Oke, tetap semangat beribadah Harus. dan tetap semangat untuk berbuat kebaikan. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.